Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia, ya, materi IPA kelas 8. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa masing-masing dari rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan mempelajari tentang gambar apakah ini? Gambar apa ini? Apa ini? Dan apa ini? Ya, ini ada ginjal, kulit, kemudian paru-paru dan hati. Nanti kita akan pelajarinya satu persatu ya, Adik-adik. Sebelum kita belajar tentang ekskresi, kita belajar dulu tentang pengeluaran. Nah, jadi apa saja yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini? Ada defikasi, ya, ada sekresi dan ekskresi. Nanti kita akan mendalaminya, yaitu ekskresi aja. Defikasi itu apa? Proses pengeluaran sisa-sisa makanan dalam bentuk feses dan dikeluarkan melalui anus, ya. Nah, ini ya, jadi sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, yaitu kita keluarkan melalui anus, ya, itu yang disebut feses atau biasanya bilang BAB, ya, buang air besar. Kemudian, apa itu sekresi? Nah, sekresi itu merupakan proses pengeluaran substansi kimia berbentuk lendir, enzim, dan hormon oleh sel dan kelenjar. Ya, ini kelenjar ya, R-nya ketinggalan di sini. Kemudian yang terakhir ada ekskresi. Apa itu ekskresi? Proses pengeluaran bahan-bahan yang tidak berguna yang merupakan sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dari sel atau suatu organisme. Ya, organisme itu makhluk hidup ya, Adik-adik. Nah, kita di sini nanti akan belajar sistem ekskresi. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu ginjal, bagian-bagian dari ginjal, proses pembentukan urin, zat-zat yang terkandung dalam urin. Kemudian ada kulit, ya, fungsi kulit, bagian-bagian kulit, gangguan pada kulit. Terus ada paru-paru, ya, gangguan pada paru-paru. Karena kita kemarin sudah belajar banyak tentang sistem pernafasan, jadi di sini paru-paru akan kita bahas sepintas saja. Kemudian ada hati, fungsi hati dan gangguan pada hati. Untuk gangguan pada ginjal, kulit, paru-paru dan hati nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Nah, untuk alat ekskresi manusia apa saja? Yang pertama ada ginjal ya. Ginjal di sini nanti untuk apa fungsinya? Mengeluarkan urin ya, atau mengekskresikan urin. Kemudian yang kedua ada hati. Ya, hati mengekskresikan cairan empedu. Kemudian ada kulit. Kulit mengekskresikan keringat. Sedangkan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru ini mengekskresikan CO2 dan H2O ya, karbon dioksida dan uap air. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ada ginjal. Ginjal ini terletak di sebelah kanan dan kiri ruas tulang punggung. Kemudian berbentuk seperti kacang ercis dan berjumlah sepasang. Ya, jadi kanan dan kiri. Kemudian ginjal ini berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urin. Nah, ini ada gambar ginjal di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada ginjal. Seperti apa penampang besarnya? Kalian bisa lihat gambar ini ya. Ini ada bagian-bagian dari ginjal. Ada arteri ginjal, vena ginjal, korteks, medula, pelvis ginjal, dan ureter. Nah, kalau misal ginjal itu terdiri dari 3 bagian saja ya. Ini ada korteks, medula, dan pelvis ginjal ya. Jadi 3 ini fokusnya. Kalau ureter ini nanti fungsinya untuk mengeluarkan urin ya.
Kemudian kulit ginjal ya, ini kulit itu sama saja dengan korteks. Kemudian medula itu sama saja dengan sumsum ginjal. Sedangkan pelvis ginjal itu adalah rongga ginjalnya, ini yang di dalam. Untuk pelvis ginjal itu sendiri adalah tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penumpangan urin. Untuk pelvis ginjal itu sendiri adalah tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh dalam uretra ya. Jadi melalui uretra. Kemudian untuk medula terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut atau piramida. Di sini terdapat lengkung Henle yang berhubungan dengan tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Sedangkan untuk korteks, di dalamnya terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi ini tersusun atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, ini ada bagian-bagian dari ginjal. Ya, di sini ada darah kotor masuk. Ya, darah kotor masuk. Kemudian ini darah bersih keluar. Kemudian ini ada nefron. Ya, nefron di sini kita perbesar. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini ada lengkungnya tadi yang disebut lengkung Henle. Jadi di sini darah yang belum disaring masuk, kemudian darah yang sudah disaring keluar. Di sini ada tubulus contortus proximal, ada glomerulus, kemudian ada lengkung Henle ya. Ini kemudian ada tubulus contortus distal, tubulus collectivus, dan urin keluar ya di sini. Ini sama, ini ada ginjal, ini kan urin keluar. Jadi ini adalah nefron jika diperbesar. Nah, ini ada bagian-bagian dari ginjal juga ya. Tadi ini kan nefronnya. Di sini ada arteriole afferent, tubulus contortus proximal, ada kapsula Bowman. Di sini kapsula Bowman juga berdempetan dengan glomerulus. Kemudian ada tubulus contortus distal. Ya, ini bagian yang naik ya, ini bagian yang naik. Kemudian ini bagian yang turun. Ini ada lengkung Henle, ini turun, kemudian naik. Kemudian di sini ada tubulus collectivus atau pengumpul. Nah, di sini ginjal ya. Jadi urin itu keluar dari ginjal ke ureter, kemudian dari kandung kemih ini dikeluarkan melalui uretra. Bagaimana proses pengeluaran urin ya? Jadi proses pembentukan urin itu dari proses filtrasi, reabsorpsi, augmentasi sehingga menjadi urin. Langkah yang pertama ada filtrasi. Darah yang membawa sisa-sisa metabolisme protein akan masuk ke ginjal melalui pembuluh darah menuju ke glomerulus. Kemudian di dalam glomerulus, zat-zat yang bermolekul kecil dalam darah disaring, seperti air, garam, amonia, urea, dan gula. Zat-zat tersebut disebut dengan filtrat glomerulus. Ya, lalu diteruskan ke kapsul Bowman. Hasil penyaringan disebut urin primer. Ini proses filtrasi yang pertama. Yang kedua ada reabsorpsi. Yang gimana? Urin primer yang masuk ke dalam sumsum ginjal mengalami Urin primer yang masuk ke dalam sumsum ginjal mengalami penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna yang dilakukan oleh tubulus contortus proximal dan dihasilkan kadar sekunder dengan kadar urea yang tinggi. Ini adalah proses reabsorpsi. Yang terakhir ada proses augmentasi. Pengeluaran zat yang tidak berguna, ini berguna ya, terjadi di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penambahan zat warna empedu atau bilirubin
sehingga urin berwarna kuning dan dihasilkan urin sesungguhnya. Dari rongga ginjal atau pelvis, urin diteruskan ke ureter dan ditampung kembali di kandung kemih, ya, di kantung kemih, akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ini adalah proses yang terakhir, augmentasi. Jadilah urin sekunder yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Kemudian untuk zat-zat yang terkandung dalam urin, ya, ada apa saja? Air, ya, kurang lebih 90%, ya, 95%, urea, asam urat, amonia, dan merupakan sisa pembongkaran protein. Kemudian ada empedu yang menghasilkan warna kuning pada urin, garam, zat yang memberi racun, ya, jadi zat yang bersifat racun atau berlebihan lainnya. Kemudian kalau misal proses pengeluaran urin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu banyaknya air yang diminum. Coba kalian kalau misal banyak minum, itu pasti sering kebelet pipis. Kemudian yang kedua suhu lingkungan. Coba kalian kalau misal di cuaca yang dingin, pasti sering kebelet pipis. Yang ketiga ada banyaknya hormon ADH, ya. Hormon ADH ini berfungsi dalam reabsorpsi air pada tubulus. Seperti itu, ya. Nah, untuk ginjal itu sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, urea, asam urat, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, ya, kadar gula, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Yang terakhir, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Ini fungsi dari ginjal. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang kulit. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi. Karena kulit mengeluarkan keringat, keringat keluar melalui pori-pori kulit, keringat mengandung air dan garam-garam mineral. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kulit, ya. Di sini ada lapisan epidermis, dermis, jaringan subkutan, folikel rambut, kelenjar keringat, pembuluh arteri, pembuluh vena, jaringan lemak, saraf, kelenjar, kemudian kelenjar minyak, dan batang rambut. Ya, ini ada kelenjar limfa. Itu merupakan bagian-bagian dari kulit, ya. Nanti kita di sini akan bahas epidermis, dermis, dan bagian dalam. Yang pertama, fungsi dari kulit itu adalah alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat. Pelindung tubuh dari gangguan fisik, sinar, tekanan, dan suhu. Gangguan biologisnya jamur dan gangguan kimiawi. Kemudian mengatur suhu badan, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Tempat penyimpanan kelebihan lemak sebagai indera praba, ya, kulit. Jadi kalau misal kita kelebihan lemak kan menggemuknya biasanya dinempel di kulit. Nah, untuk bagian-bagian kulit yang sudah saya jelaskan tadi singgung sedikit, bagiannya ada 3, yaitu epidermis, kulit ari, ya, dermis atau kulit jangat, serta jaringan ikat bawah kulit, ya, jaringan paling bawah, jaringan ikat. Ini sudah di sub epidermis, dermis, jaringan ikat. Nah, di sini ada kelenjar keringat, lapisan lemak, ya, otot rambut, kemudian pori-pori rambut, lapisan tanduk, kelenjar minyak, pembuluh darah. Jadi ini adalah 3 bagiannya, ya. Nanti bagian ini meliputi apa saja gitu. Kemudian untuk kulit ari itu sendiri atau epidermis adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis sekali. Biasanya kalau kita terluka itu kan kulitnya suka mengelupas, ya, karena kulit ari itu sangat tipis. Lapisan tanduk atau lapisan mati mudah mengelupas
sel tidak memiliki inti mengandung zat keratin, tidak terdapat pembuluh darah dan saraf. Lapisan Malpighi kulit ari berada di bawah lapisan kulit tanduk ya. Sel hidup yang melalui membelah diri terdapat pembuluh kapiler, mengandung pigmen, keratin, dan melanin. Kemudian yang kedua ada kulit jangat atau dermis, merupakan lapisan kedua dari kulit. Kulit ini, pada lapisan ini terdapat pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, kumpulan saraf nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan saraf sentuhan. Yang terakhir ada jaringan ikat bawah kulit, berada di bawah dermis. Pada lapisan ini banyak terdapat lemak, berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit berada di bawah dermis. Pada lapisan ini banyak terdapat lemak, berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Sistem alat ekskresi yang ketiga ada paru-paru. Ya, kemarin kan kita sudah belajar sistem pernafasan. Kita fokus ke paru-paru. Jadi di sini saya bahas singkat saja. Masih ingatkah ini kalian? Ada trakea ya atau tenggorokan, kemudian ada bronkus, ini broncheolus ya cabangnya. Kemudian di cabangnya lagi ada alveolus ini. Di bawah sini pembatasnya ada diafragma. Paru-paru itu sendiri adalah organ tubuh yang bekerja sebagai alat pernafasan. Selain itu, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diafragma. Ketika bernafas, kita mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O yang dikeluarkan merupakan hasil dari sisa metabolisme di jaringan, lalu diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi alveolus. Yang selanjutnya ada hati. Ya, di sini ada beberapa bagian-bagian dari hati, ada ligamen, lobus, esofagus. Ya, ini esofagus kan ke sana ya. Kemudian lobus kanan, kelenjar hepatik, kelenjar sintik, kandung empedu, usus besar. Oh, ini mah usus besar ke sana ya. Ada pankreas di sebelahnya hati. Nah, hati itu apa? Merupakan kelenjar terbesar pada manusia, terletak dalam rongga perut sebelum kanan. Merupakan kelenjar terbesar pada manusia, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, warnanya merah tua. Hati orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Nah, untuk hati itu sendiri salah satu dari alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia ke tubuh ya, keluar tubuh. Kemudian hati ini menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang lebih tua dan rusak yang dihancurkan di dalam limfa. Sel darah merah, hemoglobin, di dalam hati akan dipecah menjadi hemin dan globin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin, dan biliverdin. Zat warna ini akan memberi warna pada feses dan urin jadi warna kuning, dan globin dipakai kembali untuk mengambil sel darah merah yang baru. Fungsi lain dari hati juga adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, tempat pembentukan urea, membuat fibrinogen serta protombin, serta yang terakhir menghasilkan zat warna empedu. Yang terakhir mengatur kadar gula dalam darah. Untuk gangguan sistem ekskresi nanti saya akan bahas di video selanjutnya.
Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.